Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tenaga kesehatan. Apa itu tenaga kesehatan? Yaitu setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan. Tapi ada syaratnya, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Kemudian mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan untuk jenis tertentu ya. Dan pendidikan minimalnya adalah D3. D3 itu apa? Diploma 3. Kecuali tenaga medis. Tenaga medis itu harus dia itu tenaga medis kan dokter gigi, dia itu harus S1 dan dia harus profesi. Jadi kalau dokter dia itu kan masuknya ke fakultas kedokteran jurusan pendidikan dokter. Kemudian setelah dia lulus 4 tahun, dia mendapatkan gelar sarjana kedokteran atau SKED kalau disingkat. Nah, setelah mendapatkan gelar sarjana kedokteran, dia harus koas. Koas itu dia profesinya dokter ya. Kalau bilang itu koas gitu. Koasnya itu kalau tidak salah 2 tahun. Saya lupa 2 tahun atau berapa ya, saya lupa. Nah, kalau setelah dia koas ini baru dia uji kompetensi kedokteran, uji kompetensi dokter, baru dia bisa disebut sebagai dokter dengan gelar DR di depan namanya. Jadi kalau ada yang sudah lulus dokter, lulus jurusan kedokteran, pendidikan dokter, tapi dia belum koas, jadi belum bisa dibilang dokter gitu. Kemudian ada tenaga kesehatan, ada asisten tenaga kesehatan. Apa itu? Yaitu minimal pendidikannya itu menengah. Jadi orang yang mengabdikan diri ya di bidang kesehatan tapi pendidikannya minimal menengah. Maksudnya menengah ya kayak kalian ini. Menengah sekolah, menengah farmasi, jadi menengah. Ini ada disebut sebagai asisten tenaga kesehatan. Dan bekerja di bidang kesehatan. Jenis-jenisnya yaitu ada asisten perawat, asisten tenaga kefarmasian, ada asisten dental, asisten teknis laboratorium medik, dan asisten teknisi pelayanan darah. Jadi kalian tahu ya bedanya tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Kemudian untuk organisasi profesi, setiap profesi memiliki organisasi, yaitu ada IAI, ini di bidang kefarmasian ya. Bidang farmasi yaitu ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kalau sudah lulus sarjana farmasi, kemudian dia mengambil profesi apoteker, dia sudah lulus profesi apoteker, sudah disumpah, dia mendapatkan gelar apoteker. Nah, organisasinya apa? IAI ini, Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian ada PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Nah, kalau selain apoteker seperti tenaga teknis kefarmasian dan asistennya itu bisa masuk ke organisasi profesi PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ISFI. ISFI ini Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Jadi kalau yang sudah sarjana farmasi, dia maksudnya sekolah farmasi 4 tahun, kuliah farmasi 4 tahun, dia punya profesi juga, punya organisasi profesi juga, yaitu Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Tapi kalau yang ISFI ini masih belum lulus ya, dia dalam kuliahnya, maksudnya dalam kuliah seperti BEM ataupun OSIS. Nah, itu kan dia masih dalam pendidikan. Jadi belum lulus. Kemudian IDI itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan PARI, Persatuan Radiografer Indonesia. Kemudian, tenaga medis, kesehatan itu jenisnya ada banyak. Ada 12 jenis, kalau nggak salah itu ada 12 jenis. Yang pertama yaitu tenaga medis. Kita sering dengar ya, tenaga medis. Nah, yang dimaksud tenaga medis adalah dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Itu medis ya. Kemudian yang kedua, tenaga kefarmasian. Kita termasuk dalam tenaga kefarmasian karena kita di bidang farmasi. Yaitu apa saja? Apoteker, tenaga teknis kefarmasian atau disingkat dengan TTK. Ini berasal dari lulusan sarjana farmasi. AMD Farm ini diploma 3. Kemudian analis farmasi dan AA ini asisten apoteker. Biasanya tenaga menengah farmasi. Kalau dulu disebutnya itu AA, asisten apoteker. Kalau dulu ya, zaman saya dulu itu hanya ada apoteker, asisten apoteker, dan juru resep. Kalau juru resep ini sudah lama sekali, sudah tidak ada. Nama itu sudah jarang. Yang dulu itu sering itu yang bertahan lama itu namanya yang bertahan lama itu adalah apoteker dan asisten apoteker. Kalau zaman saya dulu sekolah menengah farmasi itu dibilang asisten apoteker. D3 pun juga dibilang asisten apoteker. Sama kalau sekarang mulai tahun 2016 kalau nggak salah itu sudah berubah karena ada peraturan menteri. Kemudian tenaga keperawatan selanjutnya yaitu perawat dan perawat gigi. Kalau perawat ini perawat umum ya, maksudnya ya perawat kesehatan itu. Kalau perawat gigi ini yang di klinik-klinik gigi atau yang membantu dokter gigi. Kemudian tenaga kebidanan yaitu bidan, jelas cuma satu aja. Kemudian tenaga gizi yaitu ahli nutrisi atau disebut nutrisionis, dan ahli diet disebut dietitian. Kemudian ada tenaga keterapian fisik, jadi terapi fisiknya diterapi. Apa saja? Terapis bicara. Untuk tenaga yang menterapi berbicara, mungkin ada yang speech delay atau telat ngomong kayak gitu, itu juga bisa. Terus ahli akupuntur sering dengar ya, yang jarum dimasukkan ke tubuh itu. Nah, itu yang ahlinya, nggak asal masuk kan, itu yang ahlinya itu termasuk tenaga keterapian fisik. Kemudian terapi okupasional, apa itu? Jadi terapi yang bertujuan untuk agar pasien ini menjadi mandiri, seperti itu. Jadi setelah dia sakit, kemudian dia dilatih agar dia ini bisa jadi mandiri gitu. Kemudian fisioterapi. Kalau fisioterapi ini terapi yang berhubungan dengan fungsi gerak tubuh, seperti dia habis patah tulang, kan susah berjalan. Nah, itu latihnya itu di fisioterapi. Melatihnya dia itu di fisioterapi itu. Khusus untuk melatih seperti itu, seperti berjalan atau tangannya itu semua tangannya habis jatuh terus patah, untuk menggerakkannya bagaimana diajarinya itu di fisioterapi. Kemudian tenaga keteknisan medis, yaitu secara teknis, ini maksudnya teknis medis, yaitu perekam medis dan informasi kesehatan. Jadi kalau di rumah sakit itu ada namanya rekam medis. Rekam medis adalah riwayat pasien. Jadi setiap pasien itu mempunyai rekam medis. Di situ satu orang satu rekam medis. Nah, itu tenaganya itu disebut perekam medis. Kemudian teknisi kardiovaskular, teknisi gigi, pelayanan darah, penata anestesi, dan audiologis, yaitu tentang pendengaran ya, audio. Kemudian tenaga kesehatan lingkungan atau kesling, yaitu tenaga sanitasi lingkungan.
entomolog kesehatan. Entomolog itu apa? Dia itu pengendali atau pemberantas faktor serangga pengganggu yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian karena dia di bidang kesehatan. Kemudian mikrobiolog kesehatan itu yang meneliti tentang mikroba. Mikroba itu bakteri kayak gitu itu. Kemudian tenaga teknik biomedik yaitu radiografer, elektromedis, fisikawan medik, dan ahli teknologi laboratorium medik. Jadi yang ada di lab, kalau kalian pernah ke laboratorium, nah yang ada di lab itu dia termasuk tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu banyak macamnya, tidak hanya dokter, perawat, apoteker itu. Ternyata banyak ya tenaga kesehatan itu. Tenaga kesehatan tradisional, yaitu mencangkup ramuan, tenaga kesehatan tradisional ramuan, dan keterampilan. Jadi ada yang khusus untuk ramuan-ramuan dan keterampilan. Kemudian tenaga kesehatan masyarakat atau kesmas, yaitu epidemiolog kesehatan, ya, tenaga promosi kesehatan, dan pembimbing kesehatan kerja. Dan yang terakhir tenaga psikologi klinis, yaitu adalah psikologi klinis. Kemudian untuk tenaga kefarmasian itu mencangkup apoteker, jelas ya, tenaga farmasi adalah apoteker. Kemudian tenaga teknis kefarmasian dan asisten tenaga kefarmasian. Kalau apoteker harus lulus sarjana farmasi dan profesi apoteker. Untuk tenaga teknis kefarmasian minimal adalah D3 atau diploma 3. Dan asisten tenaga kefarmasian minimal pendidikan adalah menengah farmasi. Lingkup pekerjaan asisten tenaga kefarmasian. Jadi adalah pencatatan tentang pembelian dan penyimpanan obat serta pendataan persediaan obat. Jadi dia itu bertugas untuk mencatat tentang pembelian, administrasi, terus penyimpanannya bagaimana, kartu stoknya, serta pendataan persediaan obat, yaitu kartu stok itu. Kemudian menerima pembayaran resep, stok harga, penandaan item untuk penjualan, pencatatan dan klaim asuransi. Jadi kalau di apotek nanti ada yang bagian nyatat adalah asisten tenaga kefarmasian. Biasanya kebanyakan di apotek. Kemudian pelayanan PKRT. PKRT itu apa? Perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini akan dibahas di bab berikutnya. Kemudian pengarsipan resep dan pemeriksaan pesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Jadi mengarsipkan resep itu penting. Jadi setiap ada resep, kalau semua di apotek ataupun rumah sakit ataupun klinik itu ada resep, jadi harus diarsipkan. Mengarsipkannya biasanya itu per bulan. Biasanya kalau saya dulu itu pernah bekerja di apotek itu dulu per bulan, mengarsipkannya itu per bulan, kemudian di bundle setelah per bulan jadi per tahun nanti. Itu resep itu bisa disimpan sampai 3-5 tahun. Seingat saya 3-5 tahun. Setelah itu bisa dimusnahkan. Kemudian pemeriksaan pesanan sediaan. Jadi memeriksa pesanan-pesanan sediaannya itu bagaimana? Sudah lengkap apa belum? Kemudian pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk keperluan floor stock. Pendistribusian berarti penyaluran. Itu adalah tugasnya asisten tenaga kefarmasian. Untuk keperluan floor stock itu apa? Floor stock itu jadi gini, kalau di rumah sakit itu kalian pasti pernah ke rumah sakit kan ya? Itu kan pasti ada ruang suster, atau kalau bahasa Inggrisnya nurse station. Itu ada ruang suster di situ. Nah, floor stock itu di ruang suster itu disediakan obat-obatan yang lengkap, yang
emergensi yang sering digunakan bisa, kemudian alat-alat kesehatan yang emergensi, pokoknya obat-obatan emergensi itu disediakan di situ. Kemudian obat-obat pasien itu sediakan di situ, dilengkapi di mana di nurse station itu namanya floor stock. Jadi tidak perlu capek-capek ke instalasi farmasi kalau di rumah sakit gitu loh. Jadi ada di nurse station itu sudah ada obat-obatan ataupun alat kesehatannya. Bentar. Kemudian untuk pekerjaan kefarmasian ini apa? Yaitu pembuatan dan pengendalian mutu sediaan. Jelas ya, kita membuat dan mengendalikan mutu sediaan farmasi. Pengamanan, pengadaan ini pemesanan ya, pesen, kita itu pesen. Kemudian penyimpanan, disimpan. Pendistribusian atau penyaluran obat. Kemudian pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter. Jadi kita melayani obat yang atas resep dokter. Jadi resep dokter datang, kita melayani obat. Kemudian pelayanan informasi obat, biasanya disingkat PIO. Jadi kita memberikan KIE, pelayanan informasi obat ini, kita memberikan KIE kepada pasien kita. KIE itu apa? Komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi dijelaskan ini obat apa, fungsinya apa, efek sampingnya apa, yang penting-penting aja. Gitu, minumnya berapa kali, itu namanya pelayanan informasi obat. Kemudian pengembangan obat, bahan obat, dan tradisional. Jadi obat itu bisa dikembangkan. Kemudian pelayanan kefarmasian. Jadi kalau pekerjaan apa yang kita kerjakan dengan pelayanan kefarmasian itu adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi tentunya untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, pekerjaan kefarmasian, kita sebagai orang farmasi bisa bekerja di mana? Nah, ini pekerjaan farmasian ya, kita tadi kan di slide sebelumnya kan sudah dijelaskan pekerjaan farmasian tadi, ada pengadaan dan lain-lain, penyimpanan, distribusi. Nah, ini pengadaan sediaan farmasi, jelas ya. Produksi sediaan farmasi, ada di mana produksi ini? Ada di industri farmasi obat. Kemudian bisa di industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan pabrik kosmetik. Jadi kalian ini bisa bekerja di industri-industri seperti itu, tapi tergantung industrinya itu butuhnya yang minimal apa. Kalau minimal D3 ya kalian masih belum bisa. Kalau minimal sekolah menengah farmasi kalian bisa masuk. Kemudian di mana lagi? Di bagian distribusi sediaan farmasi. Pendistribusian berarti penyaluran. Nah, di mana? Di PBF. PBF itu apa? PBF itu kepanjangan dari pedagang besar farmasi. Jadi dari industri farmasi ini, dari industri obat, kemudian disalurkan ke PBF. PBF ini baik pedagang besar farmasi. Jadi dia ini kayak distributornya. Jadi dari pabrik nggak boleh langsung ke pasien, harus ada distributornya dulu. Distributornya ini PBF ini. Gitu. Setelah dari PBF kemana? Ke apotek dulu, ke apotek baru ke pasien. Itulah alurnya ya. Jadi kita itu harus tahu alur-alurnya. Obat nggak mungkin langsung dari habis diproduksi di pabrik langsung ke pasien, nggak boleh. Jadi harus ada alurnya. Kemudian distribusi apalagi? Ada penyalur alkes. Alkes itu apa? Alkes itu alat kesehatan. Contohnya injeksi spuit itu spuit itu yang buat nyuntikan, itu termasuk alat kesehatan. Kemudian apalagi ya, banyak alat kesehatan, saya tidak hafal, masih banyak sekali soalnya. Kemudian instalasi sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, provinsi,
dan kota atau kabupaten. Jadi bisa bekerja juga di instalasi sediaan farmasi yang miliknya pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi gitu. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan sediaan farmasi. Di mana ada pelayanan sediaan farmasi? Ada di apotek, jelas. Ada di instalasi farmasi rumah sakit. Ada di puskesmas. Ada di klinik, toko obat, dan praktek bersama. Kalian pasti sering tahu kalau ini. Nah, kemudian untuk surat tanda registrasi, ini yang dibahas adalah yang apoteker dulu. Ini ada surat tanda registrasi dan surat izin praktik apoteker. Yang disingkat STRA. STRA jelas, S-nya surat tanda registrasi, kalau A apoteker. Yang mengeluarkan yaitu menteri. Selanjutnya mendelegasikan kepada KFN, didelegasikan kepada Komite Farmasi Nasional, dan berlakunya 5 tahun. Setelah 5 tahun harus diperbarui. Nah, SIPA ini SIPA, surat izin praktek apoteker. Jadi ini surat izin praktek. Selain surat tanda registrasi, ini juga harus punya surat izin praktek kalau dia mau bekerja di apotek. Semua apotek gitu ya, apoteker mau bekerja di apotek, dia harus punya SIPA, surat izin praktek apoteker. Nah, ini maksudnya apoteker ataupun apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, tadi ya, fasilitas pelayanan kefarmasian di mana? Di apotek, rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, toko obat. Oh, toko obat enggak. Kalau apoteker enggak di toko obat. Di mana tadi? Pokoknya di instalasi tadi itu yang saya ingat, yang saya ingat paling banyak itu ada di apotek dan rumah sakit. Nah, kalau apoteker hanya punya satu, ini makanya dalam kurung satu ini hanya boleh satu surat izin praktek apotekernya. Satu tempat, satu apoteker dapat satu surat izin praktek yang boleh digunakan pada satu tempat saja, di apotek saja atau di rumah sakit saja. Nah, sedangkan untuk apoteker pendamping ini apa? Jadi dia itu hanya mendampingi, yang apoteker penanggung jawabnya, APA-nya itu hanya boleh satu, sedangkan apoteker pendamping dia boleh 3, dapat surat izin 3 di fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi kalau apoteker pendamping dia hanya menggantikan posisi APA-nya. Biasanya begitu. Apoteker penanggung jawabnya itu yang utama itu menggantikan, kalau saat apoteker yang utama nggak ada di tempat, dia yang menggantikan begitu. Jadi kalau pas ada ya dia nggak menggantikan gitu. Itu boleh 3, seumpama dia bisa bekerja di apotek satu dapat surat 1, kemudian bekerja lagi di apotek yang lain dapat surat lagi 1, kemudian bekerja lagi di rumah sakit, dia sebagai apoteker pendamping, itu bisa maksimal 3. Yang mengeluarkan yaitu kepala dinas kesehatan kota atau kabupaten tempat pekerjaan farmasi dilakukan. Jadi yang mengeluarkan, seandainya saya di Malang, saya bekerja di Malang, berarti yang mengeluarkan adalah Dinkes Kota Malang gitu. Yang mengeluarkan surat izin prakteknya itu di tempat saya bekerja, bukan saya berasal dari mana, saya berasal dari Pasuruan, saya kerjanya di Malang, yang mengeluarkan Malang gitu. Kemudian yang selanjutnya SIKA, surat izin kerja apoteker. Nah, kalau yang ini bedanya SIPA sama SIKA, yaitu ini apotekernya bekerjanya di fasilitas produksi atau distribusi. Jadi kalau apotekernya bekerja di PBF ataupun industri farmasi, nah dia butuh surat izin kerja apoteker, bukan praktek loh ya, harus dibedakan. Kalau praktek berarti di pelayanan, kalau SIKA berarti kerja di PBF atau di distribusi atau di
mana tadi, industri, bagian produksi. Yang mengeluarkan sama, yaitu kepala dinkes kabupaten atau kota tempat dia bekerja.